Yup, semangat pagi. Kenapa pagi? Karena kita berharap meskipun siang, sore, malam, tengah malam, semangatnya terus pagi. Ya, tetap positif, segar, berenergi positif. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas sebab siswa gagal di fisika. Ya, fisika itu di SMP sudah mulai ada, di SMA lebih dalam, di SMK pun ada sebagai dasar dari jurusan yang diambil, apalagi di SMK teknologi. Ya, fisika itu penting banget ya. Listrik misalnya, wah itu penting sekali. Tapi banyak siswa-siswa gagal di fisika. Ya, bahkan banyak siswa yang mengatakan fisika itu sulit, susah, sukar, sulit lah. Jadi mereka sebelum belajar aja udah down. Tapi kita mau bahas tuntas kenapa siswa banyak gagal di fisika. Ini ternyata penyebabnya. Mari kita tinjau satu persatu. Ya, ini adalah gambar tangga ya. Tangga di bangunan biasanya banyak ya, di sekolah juga ada. Coba kamu bayangkan, kamu ada di sini. Kemudian kamu untuk bisa sampai di sini, ya kan? Maka ada beberapa cara. Yang pertama yang paling gampang tuh step by step, ya kan? Step by step dan akhirnya kamu sampai di atas tanpa kelelahan. Tapi ada juga dua-dua langkah, dua-dua anak tangga, ya kan? Yang cewek-cewek masih bisa, ya kan? Yang cowok bisa juga dengan berlari tapi agak kewalahan, capek, lelah. Apalagi mau langsung seperti ini itu sangat repot, pasti gagal. Ya, untuk naik tangga saja kita harus step by step, apalagi belajar fisika. Fisika juga harus step by step baru terasa mudah. Ya kalau mau dilangsungkan ke atas sana repot. Jadi ibarat belajar fisika itu ibarat naik tangga. Kita harus lakukan satu persatu, naik pelan-pelan santai aja sehingga kita tidak ngos-ngosan sampai di atas. Kita tetap segar ya, tidak pening, tidak suntuk, tidak stres. Maka dari itu kita mau cek kamu sudah sampai tangga mana sehingga kamu merasa kesulitan di fisika ini. Mari kita cek dulu ya. Oke, anak tangga yang pertama. Ya, anak tangga yang pertama. Seseorang itu bisa dia melanjutkan ke fisika ketika dia sudah melewati anak tangga pertama. Dia sudah naik di sini. Apa itu anak tangga yang pertama? Kamu sudah mengenal huruf, ya. Kalau kamu bisa baca ini sebab siswa gagal di fisika, berarti kamu sudah mengenal huruf. Tepuk tangan untuk kamu. Tak, 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 tak. Oke. Selanjutnya anak tangga yang kedua. Ya, jangan coba-coba kamu naik anak tangga yang kedua kalau satu aja belum, capek itu ya. Anak tangga yang kedua adalah kamu sudah mengenal angka. Jika kamu sudah tahu ini dan ini, berarti kamu sudah berada di atau sudah lewat anak tangga yang kedua. Tepuk tangan untuk kamu ya. Kemudian yang ketiga. Ya. Yang ketiga adalah kamu sudah mengetahui kali-kali bagi-bagi. Gampang ya? Itu anak tangga yang keempat. Anak tangga yang ketiga adalah kamu sudah menguasai tambah-tambah kurang-kurang. Tambah-tambah kurang-kurang. Ayo kita tes, apakah kamu sudah mengetahui tambah-tambah kurang-kurang? Coba. 4 tambah 3. Ya, gampang sekali ya. Kurang X sama dengan 8. Wah, sudah agak bingung ya. Kalau ini aja belum lancar, gimana mau belajar fisika? Ini dulu dilancarkan. Nah, misalnya di sini yang ditanya itu X itu berapa? Nah, bisa nggak kamu jawab? Kalau kamu bisa, berarti kamu sudah lewat. Ya, kalau belum bisa, berarti belum. Ya. Untuk menyelesaikan ini kita perlu memindahkan angkanya. Ini kan yang ditanya X ya. Ya udah X itu kita pindah saja ke kanan. Minusnya biar hilang. Kalau di kiri dia minus. Kalau di kanan dia positif. Karena kan sifat bilangan itu kalau dia sifat tambah-tambah kurang-kurang ini ya, pindah ke sebelah sama dengan tandanya berubah. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif.
Nah, 8 ini pindahkan sebelah kiri. Ya, 4 tambah 3 jadi minus. Karena dia di awalnya di kanan itu positif, jadi minus. Jadi X sama dengan 7 kurang 8, minus 1. Ya, ini sama saja. Jadi X-nya adalah min 1. Seperti itu. Jika kamu sudah menguasai tambah-tambah kurang-kurang tadi, berarti kamu sudah lewat anak tangga yang ketiga. Ya, oke, kita lanjut ke anak tangga yang keempat. Tepuk tangan untuk kamu di anak tangga yang ketiga. Kemudian kita lanjut anak tangga yang keempat, itu adalah kali-kali bagi-bagi. Oke, ini contohnya. 4 dikali 5 sama dengan 20. Ya, gampang sekali ya. Atau misalnya ada pertanyaan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Gampang sekali. Tapi di fisika tidak segampang ini. Di fisika itu dia sifat perkalian itu yang dipelajari. Misal A kali B sama dengan C. Maka nilai B sama dengan seperti ini. Ini harus dikuasain. Baru fisika itu menjadi mudah. Bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Ya, ini juga ada sifat ketika dia pindah ke sebelah sama dengan. Ya, jadi si B itu, si C kan nggak pindah. Yang pindah si A. Sebenarnya ini ada per-nya di bawah ini kan, per satu gitu. Jadi awalnya si A di sebelah kiri di atas per, ketika dia pindah ke sebelah kanan dia harus di bawah tanda per ini. Jadi kalau ditanya B berapa dari A kali B sama dengan C ini, maka nilai B berapa? C bagi A gitu. Itu harus dipahamin, dikuasain. Contoh lain nih, misalnya A kali B per CD sama dengan E per D. Nah, misalnya ditanya E-nya berapa? Nah, gampang aja, buat aja E-nya tetap di situ. Ya kan? Yang pindah kan cuma D. AB tetap, CD. Kemudian ini pindah ke sebelah kiri sama dengan, maka dia di atas D. Ini pindah dia. Awalnya dia di bawah per, ketika dia pindah dia harus di atas. Sehingga E itu, ini bisa dicoret ya. Sehingga E itu sama dengan, ya kan, AB per C. Ini harus kamu kuasain. Jika kamu belum menguasai itu tadi, maka kamu harus kuasai. Jika kamu sudah kuasai, tepuk tangan untuk kamu. Oke, selanjutnya naik lagi ke 5. Di fisika itu kamu harus menguasai hal yang lain lagi. Apa itu? Misalnya seperti notasi, ya. Notasi. Misalnya nih, misal 10 pangkat 4, ya kan? Dikali 5 kali 10 pangkat 2. Ini harus dikuasai juga agar fisika itu menjadi mudah. Bagaimana menyelesaikan ini? Kamu harus tahu sifat-sifat perkalian untuk yang dipangkatkan, ya. Dan misalnya diminta lagi dibagi 10 pangkat 3. Ini harus tahu sifatnya, ya. Ini kita jawab saja, 5 kali, kalau bilangan 10 berpangkat ini dikali, maka pangkatnya ditambah. 4 tambah 2. Kalau dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Jadi hasilnya itu adalah 5 kali 10 dipangkat min ya, enggak ya, 6 ya. Ini 6 dikurang 3, 10 pangkat 3. Jadi notasi itu harus dikuasai. Ya, ini adalah notasi. Baru kamu bisa menyelesaikan fisika dasar. Yang gampang-gampang tentunya. Kemudian ada fisika menengah. Ada step by stepnya. Kalau langsung pusing kita. Ada nanti fisika level tinggi lagi. Jadi jangan sok-sokan kamu langsung ke tangga ke-6 tanpa melewati anak tangga pertama. Pasti susah, sulit, sukar. Ya seperti itu. Itulah sebab kenapa kamu gagal di fisika. Maka kamu harus kuasain ini
agar fisika itu menjadi gampang, mudah. Nilai kamu terus 100. Ya, fisika ini kan efeknya ke pelajaran lain. Contoh nih, kamu jago listrik, maka di pelajaran lain yang ada kaitannya dengan listrik itu menjadi gampang. Kalau kamu jago fisika juga, pasti kamu jago matematika. Makanya harus kamu pahamin apa penyebab kamu gagal itu. Ya, ini kalau sudah tahu, maka segeralah berubah. Itu share-nya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, dibagi. Sampai jumpa kembali, semangat pagi.